Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Kita selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita, baik sedang baik-baik saja, baik sedang bermasalah, tapi percayalah, jika kita mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Amin. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan hati dengan penuh ucapan syukur, dan kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami datang Tuhan membawa hati kami, pikiran kami mau memuji Engkau. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan bukan sekedar nyanyian, tapi setiap lirik yang kami suarakan, yang kami nyanyikan, merupakan kekuatan dan merupakan sukacita kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman yang sebentar akan ditaburkan menjadi benih yang akan tumbuh subur di dalam hati kami, menjadi pegangan bagi kami untuk melangkah dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, ini kami datang, kami membawa persembahan kami. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Aku berterima kasih untuk segalanya Tuhan. Hari ini aku ada semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini aku boleh bernafas Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena aku percaya, aku ada karena Engkau mempunyai rencana yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Lebih lagi katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh mempesona kami Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat tanganmu, katakan, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Hari yang terindah. Amin. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang
kemenangannya. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia, Kau turun ke dunia. Amin. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Ibu Saudara sekalian. Kasih Tuhan. Kami datang ke dunia ini tidak membawa apapun. Dan kami juga tahu saat waktunya tiba, kami tidak membawa apa-apa selain kami bawa hati seorang hamba. Inilah kami Tuhan. Kasih. Aku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Benar Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama kata. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, silakan hambanya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
Baik, mari kita angkat tangan kanan kita ke atas. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini dah hari yang penuh dengan syukur dan pujian kami bagi Engkau. Kami tahu hari ini kami menyembah Engkau. Kami memberikan yang terbaik dari hati dan hidup kami bagi Tuhan. Dan hamba percaya bahwa Tuhan Engkau jugalah yang akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Tuhan, urapi hamba dan sampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Biar kami semua hari ini menjadi orang-orang Kristen yang rise up, yang bangkit. Karena kami percaya api Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa. Sehingga kami pulang membawa berkat firman dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin, 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 haleluya. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam. Ada sukacita? Berapa banyak yang bersuka cita? Lambaikan tangan, bilang sama kiri kanan, saya siap diberkati Tuhan. Bilang, saya siap diberkati Tuhan. Saya siap diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, nama saya Dedi Guandis. Saya ingat 2010 saya masih berkhotbah di gedung yang lama. Tapi sekarang ini saya baru datang lagi di tempat ini, ya cukup lama. Dan saya melihat gedung yang luar biasa, jemaat yang diberkati Tuhan, dan saudara semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Amin. Baik, nama saya Dedi Guandis. Saya sebagai seorang dokter umum, tetapi hari-hari saya sudah meninggalkan semuanya dan saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa kalau kita ada di ladang Tuhan dan melayani Dia dan mengabdi kepadanya dan memberikan seluruh potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk membalas kasih dan kebaikannya selama ini dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, tema gereja ini, bulan ini sangat menarik sekali, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, dia pasti bergairah. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak akan suam-suam kuku. Orang yang tinggal dalam Tuhan, ada api Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Api Roh Kudus membakar hidupnya. Sehingga dia akan bergairah, dia antusias, dia semangat menghadapi keadaan situasi apapun yang terjadi di dunia ini. Bahkan di bangsa kita Indonesia, kita tetap optimis, kita tetap percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Yang percaya, katakan amin. Nah, saudara-saudara, tadi pagi saya berbicara, orang yang tinggal dalam Tuhan, dia menaati setiap perintah Tuhan. Dia menaati firman Kristus, firman yang diurapi Tuhan. Dan dia melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Itu orang yang tinggal dalam Tuhan. Tapi pada sesi yang kedua ini saya berbicara, orang yang tinggal di dalam Tuhan, saudara saya tinggal di dalam Tuhan, api Tuhan tetap menyala di dalam hidup kita. Yang percaya, katakan amin. Ibrani 12 ayat 26-28, orang yang tinggal dalam Tuhan, tinggal di dalam kerajaannya, kita tidak akan pernah tergoncangkan. Yang percaya, katakan amin. Dunia boleh bergoncang, segala sesuatu yang ada di sekitar kita boleh bergoncang. Tapi kalau kita tinggal di dalam kerajaan Allah, tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam kebenarannya, maka tidak akan tergoncang hidup kita. Itu sebabnya kita bersyukur dan kita beribadah kepada Tuhan dengan baik. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan, apinya tetap menyala. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 15, ayat 4 dan ayat yang kelima. Yohanes pasal 15
ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Yesus. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan merindukan supaya setiap anak-anaknya, Tuhan merindukan supaya setiap murid-muridnya kita tinggal di dalam Kristus. Sehingga apa? Kita bisa berbuah-buah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita harus stay di dalam Kristus. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, masa depan kehidupan Kristen akan tergantung kepada tetap tinggalnya saudara di dalam Kristus. Dan Kristus tetap tinggal juga di dalam hidup saudara dan saya. Saudara harus tetap memelihara firman. Ini kuncinya. Orang diberkati Tuhan kalau dia hidup mencintai firman Tuhan. Orang diberkati Tuhan kalau dia tinggal di dalam firman. Orang akan diberkati Tuhan kalau dia melakukan firman. Artinya begini, gaya hidupnya adalah gaya hidup yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya teringat pada waktu saya umur 13 tahun, pertama kali saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saya begitu haus dan lapar akan Tuhan. Saya begitu cinta akan Tuhan. Saya baca Alkitab. Nah, saya baca Alkitab udah berulang-ulang kali. Kalau saudara mau betul-betul tahu hidup saya, saudara-saudara, saya ini tidak sekolah teologi yang besar, panjang lebar, punya gelar di belakang. Saya menghabiskan waktu saya 6 tahun jadi dokter. Jadi kalau tanya obat, tanya penyakit, ini di otak saya banyak, saya tahu. Tapi kalau tanya firman Tuhan, saudara-saudara, ya saya mesti belajar lagi. Itu sebabnya ketika saya memberikan hati dan hidup saya untuk melayani Tuhan, maka saya mengambil program juga Master of Art di satu sekolah di Kalimantan. Dan saya selesai dengan baik. Dan itu membuat saya bisa berkhotbah dengan baik. Tapi salah satu hal yang saya lakukan dalam hidup saya secara pribadi adalah membaca. Satu hari saya bisa baca 1-2 buku sampai hari ini. Buku-buku yang terbaru saya beli dan saya baca. Dan saya percaya bahwa seorang pengkhotbah tidak akan bisa berkhotbah itu saja. Segala sesuatu terus berkembang, mengalami perubahan. Teknologi aja mengalami perubahan. Nah, kita juga harus bukan khotbah itu saja. Tapi kita harus tiap hari mengajar, mengisi hidup kita dengan firman. Dan kita bisa mengajar firman Tuhan dengan baik dan benar kepada jemaat yang kita layani. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, saudara harus tetap memelihara firman dalam seluruh hidup kita. Dan saudara-saudara, saya punya moto hidup. No Bible, no rice. No Bible, no breakfast. No Bible, no dinner. No Bible, saya tidak akan makan nasi, saudara. Saya tidak akan breakfast, makan pagi. Jadi saya sudah betul-betul komitmen hidup penuh untuk baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tiap hari saya baca 2-3 pasal. Dan itu menjadi gaya hidup yang Tuhan taruh di hati saya. Sehingga saya bisa pergi kemana-mana mengkhotbahkan apa saja. Dan saya percaya bahwa kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita bisa dan mampu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus untuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan biarkan Roh Kudus meninggalkan saudara.
Saudara harus tetap tinggal di dalam Yesus. Dan jangan sekali-kali lupa bahwa tanpa Yesus saudara tidak dapat berbuat apa-apa, saudara-saudara. Melayani Tuhan juga kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, hasilnya nol besar. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan mengandalkan kekuatan power of God, kekuatan kuasa Roh Kudus, Holy Spirit, maka saya percaya kita akan berdampak, kita akan menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan secara luar biasa. Itu sebabnya dengar baik, menjadi generasi hari-hari ini kita harus punya komitmen kuat. Kita harus tetap mau tinggal di dalam Yesus. Kita mau melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Walaupun memang ada tantangan, ada kesulitan, ya ada penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Tapi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan sampai kita bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan sorga. Sebab semua kita akan pergi ke sana, itu destiny kita, itu tujuan hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita harus menjadi generasi yang radikal bagi Tuhan. Dan tetap membawa perubahan bagi generasi kita hari-hari ini. Ada begitu banyak generasi kita yang perlu Injil, perlu diselamatkan. Nah kalau kita punya api Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya, rohnya menyala-nyala. Kita harus kobarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itulah yang disebut api Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau hari-hari kita sudah lama jadi orang Kristen suam-suam, ya ke gereja ya, minggu depan, minggu berikut tidak ke gereja, itu berarti saudara tidak punya api Tuhan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh menikmati bahwa api Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka saudara akan mencari Tuhan. Dalam keadaan baik tidak baik, saudara akan mencari Tuhan, akan menemukan Tuhan. Dan saudara akan mengalami perjumpaan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Nah, kekristenan harus punya dampak yang besar agar banyak orang terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya berbuah lebat, saudara-saudara. Dampak apa yang gereja Tuhan harus buat hari-hari ini? Gereja Tuhan harus pergi untuk memberitakan Injil, melakukan amanat agung Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Itulah perintah Tuhan bagi kita, gerejanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa memiliki api Tuhan? Yang pertama, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita punya api Tuhan, maka yang pertama adalah apinya harus tetap menyala. Api Tuhan harus tetap menyala di dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hari ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita membuat keputusan untuk kita bisa mendapat api Tuhan di dalam hati. Dan kita perlu memelihara bahkan menjaga api Tuhan, api Roh Kudus itu di dalam hidup saudara dan saya. Kekristenan yang radikal selalu menjaga apinya tetap menyala dan mau berbuah lebat bagi Kristus. Saudara-saudara, api Tuhan harus menyala-nyala di dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang Kristen yang punya spirit on fire. Spirit yang menyala-nyala. Ya, ini harus ada dalam hidup kita. Saya usia sudah 60 tahun. Tapi masih seperti 17 tahun, saudara-saudara. Roh itu terus menyala-nyala di hati saya. Saya kalau tidak misi sakit, saudara-saudara. Misi itu hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Jiwa-jiwa diselamatkan. Misi itu jantungnya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berteriak untuk mereka bisa mendengar kabar baik. Tapi ada sedikit banyak orang yang mau pergi untuk melakukan pekerjaan misi. Itu sebabnya kalau saudara-saudara saya di rumah terus terang aja sakit. Tapi kalau saya ada di lapangan, waduh udah terbakar lagi.
on fire lagi, saudara-saudara. Dan saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya kalau melayani Tuhan tidak sekedar main-main. Kalau saya pergi ke mana, ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, saya melakukan dan memberikan yang terbaik. Persiapan juga yang terbaik. Dan saya mau jadi berkat, jadi alat. Nah, orang yang punya api di dalam Tuhan, dia tidak akan padamkan apinya. Dia tahu panggilan Tuhan, dia tahu passionnya apa. Sehingga dia dapat melakukan passionnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kekristenan radikal tidak hanya satu pengalaman yang dimiliki, tapi satu gaya hidup yang harus kita kerjakan. Radikal itu apa, saudara? Radikal itu berasal dari kata radix. Radix itu akar. Jadi kekristenan yang mau berbuah-buah lebat, dia akan punya akar yang dalam di dalam Tuhan. Artinya dia berakar di dalam firman. Dia bertumbuh di dalam firman. Dia berbuah-buah di dalam firman. Baru kita menjadi orang Kristen yang radikal. Orang Kristen yang militan. Banyak orang Kristen hanya Kristen-Kristen biasa saja. Tapi Tuhan sedang mau memakai dan mencari hamba-hamba Allah yang radikal bagi Tuhan. Yang mau betul mati-matian bagi Tuhan. Mau habis-habisan untuk Tuhan dalam hidup ini. Saudara perlu menjaga api supaya dia tetap menyala. Bagaimana caranya? Doamu harus benar. Saudara harus memegang kebenaran firman Tuhan dan lakukan kebenaran itu dalam hidup kita. Kita juga harus mau menjangkau jiwa, memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Kita harus mengasihi firman dan Kristus. Karena Kristus adalah firman itu. Saudara, kita harus setiap suka berdoa dengan Tuhan. Punya waktu doa, waktu puasa dengan Tuhan. Dan saya melihat hari ini banyak orang lebih suka melayani pekerjaan Tuhan. Ya, daripada melayani Tuhan. Beda, saudara-saudara. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda. Pekerjaan Tuhan ya seperti saya berkhotbah ini pekerjaan Tuhan. Seperti WL, itu pekerjaan Tuhan. Ngajar sekolah minggu itu pekerjaan Tuhan. Yang kita lakukan, berkunjung kepada jiwa-jiwa yang tidak ke gereja, itu pekerjaan Tuhan. Dan upah yang kita lakukan itu sama dengan pendeta yang menggembalakan dan berkhotbah. Sama, upah kita sama. Baik pelayanan kita kecil, berkat dan upah, mahkota itu sama Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, kita tidak boleh kecil hati kalau kita tidak ada di belakang mimbar. Saudara jangan kecewa. Saudara lakukan bagian saudara. Sebab saya percaya kalau kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya kita harus punya api, saudara-saudara. Tanpa api kita akan loyo. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebentar kita semangat, sebentar kita up, sebentar down lagi. Up, down. Tapi kalau kita punya api, kita akan terus menyala-nyala. Jangan biarkan apimu padam. Dan saudara menjadi orang Kristen yang suam. Dan tidak punya gairah sama sekali. Melangkah lebih jauh di dalam rencana Tuhan. Setiap hari di dalam kita mengikuti Tuhan. Tinggallah dengan orang-orang yang tepat. Dan bergaul dengan orang-orang yang tepat. Nah ini juga penting sekali saudara. Kita jangan bergaul dengan orang-orang yang mengajak kita untuk perkara-perkara duniawi. Tapi kita ajak dan dekat bergaul dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mau bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Api kita itu tetap menyala di dalam Tuhan. Ingat, untuk menjaga apinya tetap menyala, saudara harus tetap tinggal di dalam Yesus. Supaya saudara dapat berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang pertama. Kita harus menjaga api Tuhan dalam hidup kita. Dan api itu harus tetap menyala. Api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup saudara. Yang kedua adalah kita semakin haus akan Tuhan. Saudara-saudara, dengar baik, kita sedang berada di akhir zaman. Waktu Tuhan sebentar lagi. Waktu Tuhan sangat singkat. Kita tidak boleh main-main lagi dengan Tuhan. Kita harus serius. Harus sungguh-sungguh. Saya selalu katakan kepada banyak jemaat di mana saya berkhotbah pada minggu. Dan saya berkata ini waktu Tuhan. Kita sedang berada dalam waktu percepatan Tuhan. Time is acceleration. Dalam waktu percepatan Tuhan. Karena waktu kedatangan Yesus tidak lama lagi akan datang. Itu sebabnya kalau kita mau menjaga apinya tetap menyala, maka kita harus semakin haus akan Tuhan.
Mari kita lihat Amos 8 ayat 11 sampai 14. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 14. Firman Allah berkata begini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan lebah resu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, memberikan nasihat yang sangat berharga bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Hari-hari ini kita harus menjadi orang yang haus akan Tuhan. Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memperbaharui rasa haus kita, rasa lapar kita akan Tuhan hari-hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang berkata, oh saya sudah cukuplah. Setiap minggu saya ke gereja dengar khotbah, pendeta berganti-ganti. Sudah cukup, saudara-saudara. Bukan itu saja kita dapat di gereja. Di luar gereja itu harus kita semakin cinta akan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Jangan merasa kita udah puas. Ada banyak orang Kristen yang tidak akan maju-maju di dalam Tuhan. Karena dia merasa dirinya udah puas. Semua udah terpenuhi, sudah cukup. Tapi tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan memberikan nasihat bahwa satu saat dengar, kita akan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sekarang ini kalau kita lapar, gampang. Restoran banyak, cari restoran makan. Haus, banyak minum. Kita haus dan lapar akan makanan, minuman yang ada di dunia ini. Bisa terpenuhi. Tapi bagaimana roh kita ini yang lapar, saudara-saudara. Roh yang lapar ini harus terpenuhi dengan firman Allah. Harus kita mendengar firman yang diurapi Tuhan. Yang menyegarkan dan memuaskan seluruh pikiran hati kita. Itu sebabnya firman yang mengajarkan kepada kita, kepada prinsip-prinsip kebenaran Tuhan yang kekal, yang luar biasa. Yang bisa kita dapati, saudara-saudara. Saya mau beritahukan, satu saat kita akan cari hamba Tuhan untuk berkhotbah. Pengen dengar sama sekali. Mungkin saudara akan cari, di mana Pak Markus ya? Saya pengen dengar khotbah Pak Markus. Pintu anugerah udah close, udah tertutup. Kalau pintu itu sudah tertutup, kemana saja kita pergi, kita cari, tidak akan dapat. Itu sebabnya ada pesan Tuhan pagi hari ini. Selagi pintu anugerah Allah masih terbuka, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh merasa haus dan lapar akan Tuhan. Kerinduan akan Tuhan itu harus sungguh-sungguh nyata. Dibangun dari hidup kita sendiri. Saya melihat hari ini ada manusia, itu ada dua macam. Manusia daging dan manusia roh. Orang yang punya manusia roh, dia akan haus, dia rindu, dia cari akan firman, makan firman. Tapi orang yang manusia dagingnya, saudara-saudara, dia tidak akan bisa bertahan dalam hidup ini. Hidupnya penuh dengan kedagingan. Yang dia cari ada masalah-masalah duniawi, memuaskan hidupnya. Tapi saya berdoa supaya di sini kita semua membangun manusia roh kita yang kuat di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Manusia roh yang kuat itu diisi dengan apa? Diisi dengan firman Tuhan yang diurapi Tuhan. Yang membentuk kita, yang mengajar kita, yang memuridkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita bisa mencapai destiny terakhir hidup kita adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita tetap berfokus kepada standar yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita tetap humble. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus memiliki roh yang menerobos segala macam tantangan, kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Untuk mencapai tujuan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya berdoa, bangkitlah, rise up. Miliki rasa haus yang kuat dalam Tuhan. Miliki rasa lapar akan Tuhan dalam hidup saudara.
Mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita karib dengan Tuhan. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita semakin giat untuk melayani Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kalau ada Bapak Ibu di antara sini yang punya karunia worship leader, ya musik, bilang sama koordinator di sini, saya mau melayani Tuhan. Pasti mereka akan membimbing Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ngajar sekolah minggu, bilang saya mau ngajar sekolah minggu. Pasti Bapak Ibu akan dibimbing oleh senior-senior kita. Itu sebabnya pagi hari ini berikanlah hidup saudara. Semakin kita surrender, semakin kita berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ciri orang Kristen yang haus akan Tuhan, dia tetap mempunyai kerinduan mencari Tuhan, mau tetap melekat pada pokok anggur supaya tetap mengeluarkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang haus dan lapar akan Tuhan tetap bergairah dalam mencari Tuhan dan melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan, selagi hidupnya masih ada. Saudara-saudara, saya bersaksi bahwa saya banyak sekali mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami banyak sekali mujizat di dalam Tuhan. Tahun 2006, 2005 gempa bumi di Aceh dan tsunami, ribuan orang meninggal. Saya ada 3 hari setelah gempa di Banda Aceh. Dan sekarang saya masih bolak-balik Banda Aceh. 1 tahun bisa 3-4 kali masih. Karena ada kita punya klinik di sana yang menolong orang-orang Banda Aceh pasca gempa tsunami. Tapi saya ingat saudara, pada tahun 2005 gempa, 2006 saya masih ke Aceh. Dan 2006 itu saudara tahu, saya mengalami serangan jantung. Waktu itu saya gemuk sekali. Saya mengalami serangan jantung. Dan akhirnya saya mengalami sakit. Dari Aceh saya dikirim ke Jakarta, rawat di rumah sakit Jakarta. Saya diperiksa dan akhirnya divonis ada 3 penyempitan pembuluh darah jantung saya. Dan saudara-saudara, waktu itu saya melayani Tuhan, aktif sekali melayani Tuhan di masa muda. Ya, melayani Tuhan, kemana saja saya pergi melayani Tuhan. Cinta kepada Tuhan luar biasa. Tapi saya diizinkan Tuhan mengalami jantung koroner. Dan akhirnya saudara-saudara saya berdoa, saya pergi ke Malaysia. Di operasi bypass di Malaysia tahun 2006. Sekarang ini sudah operasi bypass saya, ini sudah 17 tahun. Waktu habis operasi dokter bilang begini, usia operasi bypass itu hanya 15 tahun. Saya sekarang udah 17 tahun. Tapi saya enjoy aja, saya nikmati hidup, saya melayani Tuhan. Ada orang yang operasi, oh gak boleh kemana-mana, udah kamu tinggal tunggu mati aja. Saya enggak, saya tetap antusias, tetap semangat. Punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan sampai hari Tuhan perpanjangkan usia saya, tapi saya juga udah komitmen sama Tuhan. Kalau Tuhan memang panggil saya pada waktunya, saya akan kembali kepada Bapa di surga. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup dan mati kita. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi siapapun kita. Tuhan bisa angkat orang muda, Tuhan bisa angkat anak-anak, Tuhan bisa angkat orang tua, siapa saja. Semua waktu kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu sebabnya saya melayani Tuhan. Jadi kalau api kita menyala, bukan api untuk generasi muda yang menyala. Bukan orang tua yang menyala. Bukan pria dan wanita apinya menyala. Orang tua apinya juga harus menyala. Yang percaya katakan amin. Pak David ini saya lihat, udah umur berapa Pak? 71. Tapi sekarang ada buka persekutuan doa dan melayani Tuhan. Dahsyat gak saudara-saudara? Jadi Tuhan mau memakai kita semua tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Tuhan ini aku pakailah aku seturut rencana. Maka Tuhan akan mengurapi kita. Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan melengkapi kita dengan kasih karunia. Dan dia akan memberikan kita potensi, bakat, skill kita yang baik. Mempersiapkan kita untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, pada waktu muda saya memang berlari-lari ini. Tuhan udah panggil saya berulang-ulang. Saya mau beritahukan ke saudara.
Tapi saya lari dari panggilan Tuhan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan full time. Saya mau jadi hamba Tuhan yang datang melayani Tuhan saja. Udah, saudara, saya nggak mau sepenuh waktu. Karena bagi saya sekolah dokter 5 tahun itu habiskan biaya saya miliaran, saudara. Baru jadi dokter. Tapi saudara-saudara, Tuhan bawa saya, Tuhan ajar saya, Tuhan bina saya. Sampai 21 tahun saya cari uang mati-matian, saudara-saudara. Saya bekerja keras. Waktu klinik 24 jam yang ada di Jabotabek itu, yang namanya Dr. Didi Goandis, saya satu malam ada di sini, satu malam ada di sini, satu malam ada di sini, satu malam di Grogol, satu malam di Tangerang, satu malam di Bekasi. Jadi saya gantungan sama bis untuk pergi praktek jaga 24 jam. Dapat uang gak seberapa. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa membeli mobil, bisa membeli rumah dari hasil saya menjadi dokter selama 21 tahun. Dan saya juga bisa membiayai anak saya sekolah dokter yang miliaran juga dan selesai juga dengan baik. Dan saya betul-betul bertanggung jawab kepada anak-anak. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak-anak, orang tua harus bertanggung jawab sampai anaknya. Sampai kapan? Sampai dia berkeluarga. Kita harus keluarkan biaya untuk dia. Sampai kalau bisa kita kasih rumah, kasih mobil satu untuk dia melanjutkan. Stop sampai di situ, saudara-saudara. Itu Bapak yang bertanggung jawab. Yang percaya, katakan amin. Saya lakukan itu, saudara-saudara. Saya lakukan itu dengan baik. Sampai sekolahkan dengan baik. Mereka punya masa depan yang luar biasa. Dan akhirnya saudara, 21 tahun saya praktik jadi dokter. Dan akhirnya saudara, anak-anak saya sekarang mereka orang-orang yang berhasil. Dan sekarang saya di rumah. Saya tidak ada kerjaan apapun, praktik juga enggak. Tapi saya masih melakukan pelayanan sosial, pelayanan peduli kasih kepada orang-orang yang memerlukan dengan profesi saya. Ketika saya ke daerah, ada seminar, ada KKR. Tapi siang saya kumpul orang-orang lemah, orang-orang susah, orang sakit untuk bisa melayani mereka. Saya percaya kalau tidak ada api Tuhan, kita tidak akan bisa lakukan itu. Yang percaya, katakan amin. Karena api Tuhan itu yang mendorong kita, membakar hidup kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kita semangat melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak semangat melayani Tuhan. Artinya begini, melayani pekerjaan Tuhan boleh, tapi melayani Tuhan itu juga harus. Seperti Maria duduk di bawah kaki salib Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa. Ini penting, semua kita yang melayani Tuhan, kita harus punya waktu untuk melayani Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan fasih lidah kita. Jangan andalkan bahwa suara kita baik. Gak apa-apa, saya akan naik ke mimbar. Saya akan mimpin pujian dan orang-orang diberkati Tuhan. Bukan, saudara. Memang mungkin saudara bisa lakukan itu. Tapi saya mau beritahu sesuatu yang dahsyat. Mujizat Tuhan akan terjadi lebih dahsyat dalam pelayanan kita. Kalau kita punya waktu dengan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Waktu kita dengan Tuhan berdoa. Saya setiap jam 5 dengan isi udah bangun berdoa. Itu tiap hari sampai hari ini. Bergandengan tangan berdoa. Saudara-saudara, saya memulai dengan satu gereja di perumahan 12 orang. Dan sekarang gereja itu GBI Hope Impact Community Church di Cakung. Sekarang jemaat kira-kira 70-80 orang lah. Karena kita punya ruko ini kecil. Nah, jadi jemaatnya sebegitu saja. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Sekarang kami sudah church planting, membangun 6 gereja, saudara-saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 6 gereja cabang dari Cakung, Jakarta Timur. Dan terakhir saya buka di Kudus. Di Kudus sekitar jemaat 200-250 orang lebih. Baru ditabis di Hotel Gripta. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Kudus, ada ibadah kami di sana. Dan saya melihat bahwa tangan Tuhan menyertai saya. Siapa? Saya nggak ada apa-apa. Tidak ada STH, sekolah tinggi hati. Tidak ada MTH, makin tinggi hati. Tidak ada DTH, doktor tinggi hati. Kalau khotbah Ibrani, Yunani. Jemaat gak ngerti, saudara-saudara. Saya khotbah hari-hari aja, biasa aja. Apa yang saya miliki itu yang saya share. Apa yang menjadi berkat bagi saya itu yang saya bagikan. Dan saudara-saudara, saya berterima kasih dan mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melayani Tuhan dengan api Tuhan. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus menyala-nyala dalam hidup kita.
Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, biar api kita tetap menyala, maka kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia. 2 Petrus 1 ayat 2 dan 8. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kamu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oleh karena kekristenan kita ini, kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita ada karena anugerah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya orang Kristen yang tidak mau bertumbuh, maka cepat atau lambat dia pasti mengalami kematian di dalam rohaninya. Pastikan bahwa saudara adalah orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan pertumbuhan rohani kita menjadi mandek, menjadi stagnan. Karena pengaruh dunia ini, memang pengaruh dunia begitu kuat, ya, untuk membuat kita tidak bisa maju di dalam Tuhan. Itu sebabnya 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, bertumbuhlah setiap hari supaya kita semakin berbuah banyak di dalam kerajaannya. Kerajaan Allah itu sendiri. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur kita bisa melayani semua sampai hari ini. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, mengandalkan kemampuan kita. Karena kemampuan kita terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus unlimited power. Kuasa Roh Kudus itu tidak pernah terbatas ketika kita mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata orang mengandalkan kekuatan manusia terkutuk. Tapi orang mengandalkan kekuatan Allah, dia akan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya hanya berpesan singkat bagi kita, jaga api Tuhan. Supaya kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan. Melekat erat di dalam Tuhan. Melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya melayani Tuhan secara full time. Kemana saya pergi, saya dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya percaya bahwa di sini akan muncul banyak pendeta-pendeta, akan banyak muncul hamba-hamba Tuhan yang dapat memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya kita semua menjadi kawan sekerja Allah di dalam melayani Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap jaga api Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan dan menaati semua perintah Tuhan, melakukan semua firman Tuhan dalam hidupmu. Saudara akan diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Baik secara jasmani dan rohani. Tuhan bless kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bawalah hati kita, bawalah hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan melihat kita. Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari kita terus giat di dalam Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan melihat keberadaan kita dari tempat yang maha tinggi. Dan dia akan mengurapi kita, memakai kita tanpa batas. Untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi selidiki aku Tuhan. Lihat kami. Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Keyboard pelan saja. Mari kita semua pejamkan mata kita. Bapa Surgawi melihat keadaan kita pada pagi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hidup kita transparan di hadapan Tuhan. Seperti kaca bening yang dilihat Tuhan tembus ke dalam hati kita yang paling dalam. Apakah hari ini saudara suam? Apakah hari ini saudara tidak bergairah? Apakah hari ini saudara merasa tidak rasa haus dan lapar akan Tuhan? Pada hari-hari menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, mari rise up, mari bangkit. Mari menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan melihat keberadaan kita dan Tuhan mau memakai kita dengan ajaib dan luar biasa di dalam tangan Tuhan. Untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa membawa api Tuhan kepada orang-orang yang di luar sana. Supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Dan hari ini saudara-saudara, secara khusus Tuhan taruh hal yang penting di hati saya. Bahwa ada banyak orang yang mau didoakan pagi hari ini. Saudara, kalau yang mau didoakan dan mau berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Saya mau jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau tinggal di dalam firman. Saya mau berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Memiliki gaya hidup untuk melakukan setiap firman dalam hidup kita. Saudara akan berhasil. Saudara akan sukses. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pagi ini juga saya akan berdoa bagi saudara yang punya masalah, problem, sakit, penyakit. Saya percaya mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Tuhan menyembuhkan saudara, mengangkat segala masalah-masalah, pergumulan, beban-beban, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah pelayananmu. Hari ini Tuhan akan mencas engkau kembali. Dan ada api Tuhan yang membara, membakar hidupmu. Sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan baik. Sampai pada destiny akhir hidup kita. Telah kulihat. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kulihat kebaikanmu. Rasakan kebaikan Tuhan. Dia terlalu baik dalam hidup kita. Tidak pernah habis-habisnya kasih setia Tuhan bagi kita. Mari kita berjuang sampai akhir. Kau dapati aku tetap setia. Sekarang telah kulihat. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu, saya mau berdoa bagi saudara. Angkat tangan yang punya masalah pergumulan hidup, yang mau melayani Tuhan, yang mau didoakan pagi ini, yang mau diurapi oleh Roh Kudus pagi ini. Angkat tanganmu dan saya mau berdoa bagi saudara. Oh, aku tetap setia. Kalau saudara tidak keberatan, 1-2 bisa maju ke depan di sini. Telah kulihat yang tak pernah habis.
Haleluya. Yang mau didoakan, yang sakit, boleh maju ke depan. Saya mau berdoa bagi saudara. Yang punya pergumulan beban berat, yang mau didoakan, maju ke depan di sini. Oh, Tuhan akan pulihkan engkau, Tuhan akan sembuhkan engkau. Mujizat masih ada, telah kulihat. Mari maju ke depan. Yang sudah angkat tangan maju. Ini anugerah Tuhan, ini kesempatan yang baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di hidupku ku berjuang, mari sampai akhirnya kau dapat. Saya masih menunggu beberapa orang lagi maju ke depan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan, ini aku, telah kulihat. Irala bapa bapa bapa, urara baya shikarala bapa bapa. Oh Yesus, tak pernah habis kasih-Mu bagi kami, tak pernah habis hidup-Mu dalam hidup kami. Kami berjuang sampai akhir hidup kami. Bakar kami dengan api Roh Kudus. Angkat tanganmu dua-dua, angkat tangan. Jadi angkat tanganmu. Telah kulihat, Yesus lihat engkau. Yesus tahu keperluanmu, Yesus tahu kebutuhanmu. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepadanya. Sikaralah Bapa. Terima urapan, terima kuasa, terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakitmu diangkat oleh Tuhan. Terima pengurapan, terima kuasa dalam nama Yesus. Oralah Bapa. Dalam nama Yesus, bakar dengan api Roh Kudus-Mu. Sembuh dari sakit, terima dengan iman mujizat dari Tuhan. Oralah Bapa Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kuasa dalam nama Yesus. Iralah Bapa. Mengalir kuasa menjamah, memulihkan dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Iralah Bapa. Terima mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kesembuhan, terima pemulihan. Mengalir kasih Tuhan, menjamah, memulihkanmu. Sikaralah Bapa. Percaya Yesus, Dia memulihkan. Bapa, dalam nama Yesus, pemulihan hati terjadi. Dalam nama Yesus, mengalirlah kasih dari sorga. Jamah, pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima mujizat dalam nama Yesus. Iralah Bapa. Iralah Bapa, percaya Yesus sanggup memulihkan. Terima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Pemulihan Tuhan berkati apa yang kau kerjakan dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Sikala Bapa. Oralah Bapa. Terima urapan. Sikala lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Bebaskan. Sikala takaralah Bapa. Bebaskan. Iralah Bapa. Lepaskan Tuhan, bebaskan yang terikat, dibebaskan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Sikaralah Bapa. Mujizat terjadi, terima mujizat. Sikala Bapa, lepaskan dalam nama Yesus. Sikaralah Bapa, lepaskan. Terima mujizat, terima pemulihan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Iralah Bapa. Tuhan memberkati masa depanmu. Terima mujizat, terima pemulihan dalam nama Yesus. Lihat perkara besar, perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Masa depanmu penuh dengan harapan dalam nama Yesus. Oralah Bapa. Terima mujizat. Sikaralah Bapa. Lepaskan, bebaskan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama. Bebaskan. Terima mujizat dalam nama Yesus. Perkara besar, perkara ajaib Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Ngelami mujizat dalam nama Yesus. Iralah Bapa. Terima
Terima mujizat dengan iman dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sikaralah Bapak, lepaskan, 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 lepaskan dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima urapan, terima kuasa, terima mujizat dalam nama Yesus. Terima pemulihan, bakar dengan api Roh Kudus. Biar apinya tetap menyala dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Telah kulihat. Haleluya. Di aku tetap Mari angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Semua angkat kedua tangan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya dalam hidup kita. Dia memberkati rumah tanggamu. Dia memberkati keluargamu. Dia memberkati pelayananmu. Berkat jasmani, berkat rohani Dia curahkan atas hidup kita sampai akhir hidup kita. Mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Biar kita tetap taat, tetap setia. Telah kulihat. Oh Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tak pernah habis, tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Berjuang dapati aku tetap sedih. Kau dapati aku Tuhan. Di aku tetap sedih. Kau dapati aku Tuhan. Di aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau baik, haleluya, haleluya. Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara di hati umat-Mu yang mendengar firman. Biarlah pesan khusus dari Tuhan dalam sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Kami tinggal di dalam Tuhan. Kami harus menaati setiap perintah Tuhan. Apa yang ditulis dalam firman Tuhan, apa yang kami dengar dari hamba-hamba-Mu, pesan-pesan ilahi Tuhan, kami sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami dapat melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kami mau tinggal dalam Tuhan, biar kami menjaga hidup kami, menjaga pikiran dan hati kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam hati kami membuat hidup kami menyala-nyala bagi Tuhan. Kami punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau kobarkan kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami, sehingga lewat hidup kami banyak orang diselamatkan. Kami mau menjaga api Tuhan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua yang hadir. Berkati Pak Markus dan Ibu yang menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah penuh, melimpah atas pelayanan di tempat ini. Dan tiap-tiap minggu ada penambahan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan datang di tempat ini, menyembah Engkau Allah yang hidup dan besar. Kami mengucap syukur Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Dedi Gohandis yang sudah melayani dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tetap jaga api Tuhan supaya kita ditemukan tetap setia sampai akhir hidup kita. Saya persilakan tim multimedia.
tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Gunawan dari perwakilan RPBI, Remaja Pemuda Bethel Indonesia di gereja ini. Jadi yang pertama saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Bapak Ibu, semua Om Tante, teman-teman kita anggap keluarga mulai saat ini. Asik. Oke, yang kedua kita sudah lihat teasernya tadi, ada posternya boleh di multimedia. Kita akan memperingati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis jam 9 pagi tanggal 18 Mei ini tahun 2023 di gereja ini. Nah karena ibadahnya hanya satu kali, jadi pastikan Om Tante teman-teman semuanya bisa datang lebih awal supaya bisa dapat kursi yang nyaman. Jadi nggak lihat-lihatan kursi mana yang kosong. Oke, akan dilayani oleh Bapak Martin Sunardi dengan tema Ia Pergi Untuk Kembali. Berharap banget Om Tante bisa ikut bareng-bareng ibadah di sini. Next, oke. Nah saya dari RPBI juga mengajak nih, aku kan masih lihat nih ada teman-teman yang seumuran aku, boleh? Ya nggak usah angkat tangan lah ya, iya Kak Parlin. Buat teman-teman yang seumuran aku yang remaja, SMP, SMA, kuliah atau yang bekerja, boleh banget buat join di ibadah RPBI setiap hari Minggu jam 3:30 sore. Berharap banget teman-teman bisa join bareng-bareng karena pastinya ibadah remaja diikuti sama anak-anak remaja. Karena ada makanannya sendiri, ada porsinya sendiri-sendiri. Supaya kita bisa bertumbuh bareng-bareng sesuai dengan porsinya masing-masing. Next. Kita juga boleh ditampilkan, ya ini dia Youth Summer Camp. Oke, Youth Summer Camp akhirnya diadakan kembali setelah beberapa tahun vakum. Youth Summer Camp apa sih? Youth Summer Camp adalah campnya anak remaja. Jadi boleh tepuk tangan, mantap, terima kasih Om Chris. Ya, Youth Summer Camp ini gak cuma sekedar sesi-sesi pemulihan, jadi nanti kita di sana juga bakal main games, bakal seru-seruan bareng, bisa ya pada intinya kita bakal bangun sebuah komunitas yang bisa membantu membangun spirit, jasmani, rohani teman-teman semuanya. Oke, kegiatannya akan diadakan pada tanggal 24-25 Juni, Sabtu Minggu. Pastikan teman-teman Om Tante nih yang punya anak-anak, keponakan, saudara, cucu, anak tetangga juga boleh diajak. Investasinya hanya 350.000. Oke, mulai umur berapa? Ya intinya SMP sampai SMA. Oke, SMP SMA. Mungkin sekitar 12 sampai 18 tahun lah boleh ikutan. Kalau mau lebih dari itu boleh juga. Nanti calling-callingan aja. Oke, biaya investasinya 350.000. Kalau misalkan mau full payment hari ini boleh banget. Kalau masih mau DP juga boleh banget. Karena kita punya kuota dan kuotanya terbatas. Jadi pastikan daftar sebelum kuotanya kehabisan. Oke, kita tentunya pasti mau anak-anak, teman-teman bisa diberkati, bisa dipulihkan. Oke, next. Dan kami juga perwakilan Remaja Pemuda Citra 2 juga turut mengajak Om Tante nih buat mensupport ISC kita tahun ini. Kita juga ada bazar di samping ruang Abi. Dan menu hari ini ada, semoga masih ada ya, ada nasi tim, ada combro, pastel, kerupuk kulit B2 ya, dan puding. Wah, enak-enak banget pasti makanannya. So pastikan Om Tante semuanya pulang jangan tangan kosong, mesti bawa kantong plastik, oke? 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 Ya, ditunggu loh ya di bawah. Oke, bazar ini tentunya buat mendukung Youth Summer Camp. Dan kami juga membutuhkan sebenarnya dukungan doa, dukungan daya, dukungan dana. Dan buat Om Tante nih mungkin yang mau mendukung kami secara finansial, secara dana, bisa transfer lewat rekening GB Citra 2 Misi. Di depan kursi Om Tante ada scan QR barcode, boleh dicek, bisa di scan. Berapapun kami terima. Yang pasti minta tolong saat transfer ada kode unik angka 8 di belakang. Jadi misalkan mau transfer 1 juta atau 100.000 lah misalkan, 100.000 berarti 100.000 8 perak. Jadi supaya kita tim saya bisa mudah untuk mendata. Intinya jangan kebalik. Kalau kebalik kan ya lumayan ya. Harusnya 100.000 jadi 800.000 sekian deh. Jadi enak buat kita, nggak perlu bazar-bazar lagi. Oke,
Terus juga kalau misalkan Om Tante mungkin bawa uang cash, kita juga sudah siapin amplop di bawah, bisa juga dimasukkan ke dalam amplop. Oke, terakhir. Saya sangat berharap banget sama Om Tante supaya bisa mendorong anak-anaknya untuk ikut event kali ini, Youth Summer Camp. Kenapa? Karena kita semua sama-sama rindu, bukan cuma orang tua aja yang bisa dipulihkan, tapi anak-anak juga bisa dipulihkan. Supaya ya kita bisa menjadi strong family. Bapak Ibu teman-teman semua sekalian, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Saya undang Pak Markus untuk memberikan doa berkat. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Dr. Dedi yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan buat kita sekalian. Sekali lagi sudah diberkati Tuhan, amin. Haleluya, lambaikan tangan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Di tengah-tengah kita juga ada senior saya, rekan saya, yaitu Pak David Cahya. Ya, boleh lambaikan tangan Pak David Cahya, ya hamba Tuhan yang melayani dan bahkan beberapa waktu lalu untuk keterhisapan yaitu di bersama kami, tapi punya persekutuan juga di BSD di Gading Serpong. Jadi hari ini dia pingin juga lihat mau datang juga dalam pelayanan kita. Berikan tepuk tangan buat Pak David aja sekarang ya. Oke. Selamat datang Pak David. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi katakan, Kaulah yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Dalam mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Pak Dr. Dedi yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau terus akan memberkati dan mengurapi pagi dan siang hari ini. Boleh memberkati kami dalam pelayanan misi khususnya. Dan bersama dengan Tuhan persekutuan dokter Gereja Betel Indonesia. Dr. Dedi juga dipakai Tuhan kemanapun dalam pelayanan, khususnya dalam bidang misi untuk Gereja Betel Indonesia di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pakai dan urapi, beri kesehatan kekuatan selalu, dan bahkan berkati keluarga pelayanan dan berkati keluarga dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga mau berdoa buat Bapak Pendeta David Cahya yang boleh bergabung dengan kami, boleh beribadah. Tuhan juga terus akan pakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Kesehatan kekuatan buat anak-anak, buat anak mantu cucu, Tuhan berkati juga. Berkat Tuhan turun atasnya. Kami semua jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Katakan sama-sama, kami diberkati oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang sempurna yang turun dari Allah Bapa kita di surga, yang akan kita bawa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kemanapun kita pergi. Sehingga ketika kita tetap tinggal dalam Kristus, roh kita menyala-nyala. Kita tidak pernah takut menghadapi tantangan hidup ini, dan kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Karena hidup kita berjalan dari anugerah kepada anugerah, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Dan biarlah berkat itu sempurna turun atas hidup saudara dari Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.